dibawa ke alam sadar itu roh ya, bisa jadi ya, bener nggak Iya, sih? iya. Roh ya, roh. Iya, roh. Roh, tapi jasad kita tuh di sini. Jadi Jasad masih ada. Kalau andai kamu tuh kemarin nggak bisa pulang, ya itu Udah, meninggal itu udah, ya? iya. Silakan tonton video part satunya dulu ya, link ada di kolom deskripsi. Selamat menonton. Oke, Melati. Jadi yang paling parah itu tadi kamu pernah dibawa ke alam lain. Nah, tadi kan kita sudah bahas soal pesugihan ya, tumbal-tumbal gitu. Jadi memang benar masih ada ya di zaman tahun 2017 waktu kamu ngalamin itu memang pernah masih ada. Nah, kalau soal yang penglaris di rumah-rumah makan gitu segala macam memang benar nggak sih? Dan kamu pernah nggak sih ngalamin itu saat kamu lagi makan di suatu tempat atau apa? Pernah nggak? Pernah banget. Oke, gimana itu ceritanya? Jadi saat itu tuh kan nginep di rumah kawan, Mbak. Di rumah teman. Ya, Oke. tempat teman. Terus dia bilang, "Yuk kita makan ke sana." Enak bener rasanya, gitu kan. Emang apa enaknya gitu kan? Ya udah, cus langsung ke sana kan. Pergi makan ke situ kan. Sudah sampai pantes enak gitu. Emang ada apa jadi ya? Ada apa? Ada buto hijau. Pantes enak. Yang uang yang punyanya itu sudah dimasukin oleh buto hijau itu katanya. Jadi dia yang ngendaliin seluruh tempat makan itu. Jadi setiap yang datang tuh sudah dikasihnya hawa-hawa dari buto hijau itu katanya. Biar makan itu tuh enak. Nah, jadi buto hijaunya tuh bukannya berdiri di suatu tempat, di tempat makan tuh bukan. Bukan. Jadi dia tuh merasuk ke tuannya yang punya. Dan saat orang begitu datang tuh sudah Langsung kena auranya. aura ya, sudah dikasih aura-aura dari Buto si hijau buto tadi. hijau itu. Jadi membuat masakan tuh kayak enak banget enak gitu ya. ya. Oh gitu. Sudah. Jadi buto hijau tuh bentukannya sama kayak yang di TV-TV gitu. Bener, tapi lebih besar lagi, mungkin lebih jelek ya kali ya. Kalau yang di TV kan bagus Iya, bentuknya. cuma bentuknya aja yang hijau ya. Bentuknya emang ada, tapi dia bentuknya nggak keruan kayak itu. Nggak karuan. Ya karena campuran dengan yang punya tadi kan. Oke, jadi kamu tuh tiba-tiba ngeliat aja gitu. Kamu makan nggak saat itu? Makan tetap karena kan nemenin mereka. Ya udah, kita cicip dulu kan. Itu belum bilang sama mereka ada apa. Ya udah makan. Bilang sama temen makan. Setelah mereka makan, lo makan? Lo makan aja. Setelah aku makan, disuruh baca dulu kan, bacaan dulu sholat Nabi, suruh baca Al-Fatihah dan lain-lain kan. Setelah dimakan udah enak lagi. Jadi kalau kita baca-bacaan gitu, Iya. pengaruhnya itu hilang. Pengaruhnya iya. Berkurang setidaknya kalau misalnya tidak mempan berkurang. Oke. Iya. Oke ya. Jadi soal pesugihan, penglaris, tumbal dan sebagainya itu memang bener ada, guys. Nah, jadi setelah kamu tahu tuh ya, kamu bisa, ternyata aku indigo gitu kan. Nah, enak nggak sih punya kemampuan ini tuh, enak nggak sih? Apa kamu ngerasa terganggu gitu atau gimana ya? Apa yang kamu rasain gitu? Awalnya sih ngerasa enak ya, bisa lihat sifat enak. wong, iya, bisa tahu hati wong, bisa lihat wong kayak mana yang bagus dengan tidak kan. Tapi lama kelamaan risih juga ya kalau keseringan didatangi. Mereka minta cerita, didengar ke cerita, minta tolong lah, apalah, kan ringam juga ya kalau saya lagi istirahat digangguin gitu. Jadi awalnya si Melati ini ya fine-fine aja ya, bahagia, senang. Karena ternyata dia nih bukan hanya bisa lihat makhluk halus, tapi bisa lihat, baca pikiran orang juga ya? Iya. Baca pikiran, baca hati, bisa ngebayangin apa yang akan terjadi sedikit kayak gitu loh. Jadi karena dia mempunyai kemampuan itu, banyak orang tuh yang suka nanyain dia terus gitu kan, gimana tuh pacar aku gini-gini. Nah, jadi tuh yang bikin gak nyaman tuh itu ya. Iya. Oke, jadi ternyata yang bikin gak nyaman tuh ya karena dia keseringan ditanyain orang, guys. Jadi makhluk ya halus juga sering nanya udah enak. Oh, makhluk halus juga. Iya. Oh, gitu. Pengen curhat juga mereka kan. Oke. Iya, udah enak juga. Oke. Jadi itu sebenarnya enak gak enak lah ya. Bener gak sih? Iya. Kamu pernah kesurupan gak sih? Oh, sering dulu. Oh, pernah. Dulu? Iya, dulu. Saat kesurupan tuh apa yang kamu rasain? Itu ketika SMP. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba masuk anak kecil kayak itu. Ketawa-tawa ini. Terus gimana tuh? Tiba-tiba berubah jadi
jadi suara anak kecil tiba-tiba ketawa-ketawa. Tapi aku tuh sadar bahwa, woi dia yang masukin aku kayak itu. Tapi aku tuh tahu kayak itu Mbak. Sering banyak ada yang ibu-ibu juga. Mereka masuk cuma pengen main, pengen cerita sama yang lain-lain kayak gitu. Tapi menggunakan raganya aku kayak itu. Kalau jadi kamu tuh sering ya kesurupan dulu gitu ya, sering kesurupan. Terus yang kamu rasain saat kesurupan tuh kamu sadar ya yang masukin kamu tuh siapa. Sadar. Itu gimana tuh? Badan capek kah atau gimana? Itu apa yang kamu rasain gitu? Enggak. Kecuali kalau misalnya yang masukinnya brutal ya. Capek banget. Jadi tergantung siapa yang masuk gitu ya. Jadi kalau yang masuknya cuma cerita aja ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang masukinnya mau mukul-mukul atau gimana kayak itu, Jadi berarti kamu tuh bisa ya komunikasi sama makhluk itu ya? Iya bisa. Oh bisa. Jadi biasanya kalau mereka mau komunikasi sama kamu tuh apa yang mereka lakukan atau langsung aja dateng gitu? Itu gimana? Ya ada yang langsung datang langsung cerita. Tapi mereka tuh aku sama mereka tuh ceritanya dari hati aja kayak tenang. Enggak. Iya, tapi sering kayak kita nih ya. Iya. Tapi bicaranya pakai hati. Iya. Ternyata main hati, guys. Tapi juga bisa misalnya kayak lagi sendirian dia datang, langsung aja ngobrol berdua. Tapi kalau lagi rame kan ngobrolin dari hati aja gitu. Pernah nggak sih kamu lagi di tempat rame misalnya ada makhluk yang mau ajakin kamu ngobrol, terus kamu ngobrol bukannya pakai hati, misalnya ngobrol benar keluar suara dari mulut. Pernah nggak sih orang langsung heran? Pernah nggak sih kejadian kayak gitu? Pernah. Jadi disangka orang ngapo budak ini. Kayak gitu gak sih? Ngobrol dewe. Iya, kenapa sih? Gilo budak ini kalau ada pernah. Ya, misalnya nih ya. Kayak pernah aku tuh nonton gitu ya, nonton acara-acara horor-horor gitu. Mereka tuh bisa loh ngendaliin siapa yang mau masuk, siapa yang mau keluar. Itu kamu bisa nggak? Itu nggak bisa. Nggak bisa. Karena nggak didalamin. Oh, jadi orang-orang yang bisa ngontrol tuh kalau mereka mendalami kemampuan itu ya. Oke, diasah lagi lah kayak gitu ya, bisa. Aku juga udah nggak. Oh iya, kamu nggak mau. Nggak nyaman. Oke. Kata kamu tadi kan kamu selain bisa lihat makhluk halus gitu ya, kamu bisa juga baca pikiran orang, bisa tahu niat orang itu mau jahat atau baik sama kamu. Nah itu tuh gimana tuh yang kamu lihat saat orang itu datang tuh, apa auranya atau gimana gitu? Misalnya kayak lagi berhubungan sama orang. Oh lagi pacaran gitu ya maksudnya? Lihat misalnya temen lagi sama pacarnya nih, bisa tiba-tiba tahu dia nih orangnya kayak ini ya, tiba-tiba aja bisa tahu kayak gitu. Oh jadi ngerasa aja gitu ya? Nah tiba-tiba ngerasa ada yang ngarahin mungkin ya, ada yang ngasih tahu kayak ada bagus dia tuh. Oh jadi kayak ada yang bisikin gitu? Apa enggak sih? Apa hasrat penilaian itu tuh langsung muncul aja? Iya langsung kayak tiba-tiba deh nilai orang tuh aduh ini udah bagus gitu. Sudah tinggalin lah kayak itu. Oh gitu. Memang bener-bener terjadi kayak selanjutnya. Nah, jadi selama kamu mempunyai kelebihan ini ya, pernah nggak sih kamu tuh misalnya kayak bisa dibilang ya meramal orang gitu dan terjadi benar, pernah nggak? Gitu, pernah. Itu tadi teman-teman banyak yang tanyain, ini gimana cowok aku selingkuh nggak ya ini? Oh, jadi tempat konsultasi gitu kan. Aduh aku bukan dukun. Maka dari itu kan nggak mau dilanjutin. Jadi saat kamu kasih janganlah bisa dibilangnya sama mereka, kamu kasih omongan sama mereka bahwa pacarnya itu gini ternyata memang benar gitu ya? Iya, banyak yang temen bilang ini gimana ya, terus aku kasih tau, udahlah paling bentar lagi selingkuh tuh. Dan benar-benar terjadi gitu, sering banget kejadian kayak gitu. Oke. Nah untuk sekarang di tahun 2020 ini apakah kemampuan ini masih? Nggak lagi. Oh, kenapa nggak lagi? Karena sejak itu kan nangis terus karena ketakutan kan banyak sekali gangguannya. Jadi orang tua mengusahakan biar ditutup perlahan kayak itu. Oke, dengan jadi keputusan sama-sama ya untuk mengurangi kemampuan itulah ya bisa dibilangnya. Ditutup sedikit demi sedikit kan bertahap. Oke, itu cara kamu kemarin apa yang kamu lakuin untuk nutupin itu gitu?
Banyak, ada yang nyuruh mandi air masjid, 7 masjid. Awalnya disuruh mandi air kembang gitu kan. Tapi banyak juga yang mandiin pakai air masjid kemarin, dan alhamdulillah emang manjur. Berkurang ya, berkurang ya kemampuan banget itu. ya. Oke, jadi sekarang tuh benar-benar udah nggak bisa atau gimana? Masih bisa, tapi nggak separah dulu. Oke, jadi sekarang tuh kalau masih bisa ngeliat-ngeliat tuh masih bisa ya, masih cuman bisa. nggak bisa lagi kayak dulu baca-baca pikiran orang itu nggak bisa lagi. Iya, nggak bisa Oke, lagi. kayak gitu. Jadi alasan ditutupnya yang karena tadi ya, karena kamu risih. Iya, risih. Kamu tuh ya nggak mau lah ya intinya. Kenapa sih nggak mau? Siapa tahu kan bisa jadi peramal gitu ya. Makhluk halus, pernah nggak sih ada yang cerita sama kamu tentang apa semasa hidupnya nggak? Kenapa gitu? iya. Pernah nggak sih? Pernah nggak? Pernah. Itu siapa tuh namanya? Di sini nama saya Mawar gitu kan, kayak kamu Melati. Pernah waktu itu pindah di Sentosa, rumah Sentosa Pelaju kan. Oke, pindah ke Pelaju ya. Nah, jadi di sana ternyata rumah bekas pembantaian. Terus Banyak banget. Kan masih jelas itu, Mbak, posisinya masih bisa jelasnya kebuka masih kan. Di sana banyak penyiksaan, ada yang digantung, ada yang dimasukin di sumur, ada yang digorok. Jadi mereka tuh datang curhat cerita kan. Aku tuh di situ kena bunuh di situ. Aku tuh dulu tuh dia nyebutin nama atau gitu nggak? iya, dia cerita nama dia siapa ya. Meninggal. Nggak narik, ngajak, ditarik. Mel aku tuh matinya di situ jadi aku dibunuh di situ jadi malaman baru pindah itu dengerin mereka aja cerita. Oh gitu ya. Capek nggak dengerin manusia curhat aja, kadang capek kan ya, mau kasih solusi apa lah ini. Capek nggak? Aduh, bukan lagi. Bukan lagi. Oke, bukan kaleng-kaleng guys. Ketakutan ada banget. Kalau kita yang curhat manusia lain nih, setan. Aduh, ya ampun. Oke, itu tadi ya sharing-sharing kita, bincang-bincang kita sama salah satu teman aku ya, narasumber kita hari ini, seorang anak indigo, tapi ternyata dia udah menutup mata batinnya biar nggak bisa lagi ya, karena katanya tuh risih ya guys, dia nggak mau dan dia nggak kuat. Nah jadi itulah sharing-sharing kita hari ini ya.